Pernah kepikiran nggak apa rasanya jadi orang paling sombong di seluruh dunia ninja? Di semesta Naruto, gelar itu mungkin jatuh ke tangan Kakuzu. Bayangin aja pak, di saat ninja-ninja lain gemetaran cuma dengar nama Senju, Kakuzu dengan santainya bilang, gue pernah duel maut lawan Hashirama. Kalimat itu tuh bukan sekedar flexing kosong, itu adalah bukti kalau Kakuzu bukan ninja sembarangan. Tapi masalahnya pak, banyak fans yang skeptis, paling cuma lempar kunai terus lari. Tapi bener nggak sih sesimpel itu? Hari ini kita coba bakal bedah sebuah skenario yang memiliki kemungkinan apa yang terjadi pada saat itu dengan imajinasi yang kita miliki. Pertarungan antara bendahara Akatsuki melawan Dewa Shinobi. Kita bakal bahas dua kemungkinan paling ekstrim. Yang pertama, skenario di mana Kakuzu berhasil membunuh Hashirama. Jadi siapa yang cemilan, karena ini bakal jadi perjalanan panjang melintasi waktu. Sebelum masuk ke pertarungan, kita harus tahu dulu siapa Kakuzu saat itu. Dia bukan sekedar kakek-kakek yang haus uang. Dia adalah aset nomor 1 dari Takigakure pak. Desa tersembunyi di balik air terjun raksasa. Kakuzu dikirim untuk satu misi yang dianggap mustahil oleh semua orang, yaitu membunuh Hokage pertama. Kenapa Takigakure senekat itu? Mereka butuh pengakuan pak. Mereka pengen sejajar sama 5 desa besar, dan satu-satunya cara adalah dengan menjatuhkan matahari yang sedang bersinar paling terang, yaitu Hashirama Senju. Bagaimana Kakuzu bisa menang? Banyak yang bilang itu mustahil, tapi ingat, Hashirama itu juga manusia, bukan dewa yang gak punya celah. Hashirama punya sifat yang terlalu baik, sering lengah, dan kadang terlalu santai. Di skenario ini kita bayangkan Kakuzu melakukan riset selama berbulan-bulan. Dia nggak menyerang medan perang, dia menyerang saat Hashirama sedang dalam mode paling manusiawinya. Mungkin saat Hashirama sedang meninjau perbatasan sendirian, atau saat dia sedang bermeditasi tanpa pengawalan Tobirama. Kakuzu menggunakan teknik penyusupan tingkat tinggi. Dia nggak langsung menunjukkan batang hidungnya. Dia menggunakan benang hitamnya untuk bergerak di bawah tanah, merayap perlahan menuju sistem syaraf Hashirama tanpa terdeteksi. Lalu boom, Kakuzu meledakkan semua jebakan elemennya sekaligus. Yang kita tahu, Kakuzu itu menguasai 5 elemen. Jika Kakuzu berhasil menghancurkan titik-titik aliran cakra Hashirama di serangan pertama, regenerasi itu bakal melambat. Lalu di detik yang krusial itu, Kakuzu dengan liciknya menusukkan benangnya langsung ke titik vital Hashirama. Tapi apakah itu mungkin? Dalam dunia Naruto pak, kemungkinan terkecil pun akan terjadi. Yang kita tahu, seorang legenda Uchiha pun mati dengan ditusuk pedang dari belakang. Bahkan di akhir hayatnya pun dia dibunuh oleh seekor slime. Tapi mari kita balik ke bumi. Kenapa di dunia nyata Naruto hal itu nggak pernah terjadi? Kenapa Kakuzu akhirnya gagal dan malah jadi buronan? Jawabannya adalah skala kekuatan yang beda galaksi. Dan kedua, skenario realitas kenapa Hashirama tetap predator puncak di rantai makanan para ninja. Lu bayangin aja, Kakuzu bangga banget sama serangan kombinasi elemennya, tapi buat Hashirama itu cuma sebuah debu. Kita ngomongin orang yang bisa menciptakan hutan dalam sekejap. Pas Kakuzu ngeluarin api, Hashirama tinggal bikin naga kayunya. Naga ini gak cuma nahan serangan, tapi memakan cakra dari serangan itu sendiri. Makin besar serangan Kakuzu, makin kuat juga naga kayunya Hashirama. Terus kalau Kakuzu main-mainan jumlah, Kakuzu punya 5 jantung, artinya punya 5 monster. Hashirama tinggal tepuk tangan. Cloning kayu Hashirama itu beda dengan cloningan biasa. Mereka punya kekuatan yang hampir setara dengan aslinya. Satu monster topeng Kakuzu bakal dikeroyok sama 10 cloning kayu yang masing-masing bisa ngeluarin serangan level kelas S. Puncaknya, Sage Mode itu tanda di dahi Hashirama muncul. Pertarungan selesai, dunia seolah tunduk sama dia. Dia bakal manggil Shinsu Senju, patung Buddha dengan 1000 tangannya yang ukurannya bahkan bikin Kyuubi kelihatan kayak kucing kecil. Satu tamparan dari 1000 tangan itu bisa meratakan seluruh desa Takigakure pak. Apalagi cuma satu orang ninja kayak Kakuzu. Di titik ini, Kakuzu sadar kalau dia itu bukan lagi bertarung sama manusia, tapi sama personifikasi dari alam semesta itu sendiri. Kesimpulannya, kenapa pada akhirnya Hashirama yang tetap berdiri tegak? Karena Hashirama punya sesuatu yang gak dimiliki Kakuzu, cakra yang hampir nggak terbatas dan regenerasi tanpa segel. Kakuzu harus capek-capek nyolong jantung buat hidup abadi. Sementara Hashirama, dia punya energi kehidupan itu sendiri pak, yang meluap-luap dari sel tubuhnya sendiri. Tapi ada satu hal yang bikin kita harus angkat topi buat Kakuzu. Dia gagal ngebunuh Hashirama, dia babak belur, dia mungkin hampir mati, dan jantungnya mungkin sisa 1, tapi dia berhasil kabur pak. Bayangin aja, dikejar sama Dewa Shinobi yang lagi marah, tapi kalian masih bisa selamat dan hidup sampai puluhan tahun kemudian buat gabung ke Akatsuki. Itu adalah prestasi terbesar Kakuzu. Dia mungkin kalah di medan tempur, tapi dia menang dalam bertahan hidup. Jadi, menurut kalian, apakah Kakuzu sebenarnya cuma beruntung karena Hashirama orangnya pemaaf? Atau emang Kakuzu punya skill kabur tingkat dewa? Tapi faktanya memang Kakuzu gagal dalam membunuh Hashirama yang telah dibuktikan di databook Naruto itu sendiri. Ya gimana pun ini cuma kemungkinan yang kita bayangkan, yang kita imajinasikan. Karena dalam dunia Naruto, apapun bisa terjadi pak. Bahkan plot twistnya pun banyak yang gak bisa kita bayangkan. Itulah kehebatan dari sang maestro Masashi Kishimoto dalam merangkai sebuah karya.